Di era perkembangan teknologi saat ini, berbagai aspek pekerjaan manusia jauh lebih mudah diselesaikan karena banyaknya inovasi perangkat keras atau lunak. Salah satu inovasi yang paling kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari adalah pemetaan digital. Ini benar-benar ngebantu kita banget kalau mau nyari jalan di suatu kota yang kita belum pernah ke sana sebelumnya. Atau bahkan di kota tempat kita tinggal, kadang ada yang masih suka kesasar tanpa bantuan Google Maps. Nah, pertanyaannya, kalau zaman dulu belum ada Google Maps, gimana caranya manusia bepergian ke suatu tempat tanpa tahu arah? Jawabannya, rasi bintang. Di langit malam, ada puluhan ribu bintang yang bisa kita lihat hanya dengan mata telanjang. Dan di antara bintang-bintang tersebut, beberapa di antaranya membentuk pola unik, karena cahaya dari beberapa bintang yang kontras dan posisinya yang berdekatan, membentuk semacam formasi yang kelak kita kenal sebagai konstelasi atau rasi bintang. Posisi kemunculan mereka setiap malam juga selalu identik. Ada rasi bintang yang selalu muncul di utara, ada yang muncul di selatan, atau di barat, bahkan di timur. Sehingga kemunculan mereka di langit malam mudah dihafal, yang kemudian menjadi acuan arah mata angin untuk membantu navigasi manusia di zaman dahulu. Selama ribuan tahun, mereka selalu menjadi petunjuk arah bagi nenek moyang kita untuk membelah samudra atau menemukan daratan baru. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan coba mengulik salah satu rasi bintang yang populer di kalangan pelaut, terutama bagi mereka yang ada di belahan bumi selatan. Ini dia, rasi bintang Crux. Bagi masyarakat peradaban kuno di belahan bumi selatan, terutama pelaut Nusantara, suku aborigin di Australia, dan suku-suku di Amerika Selatan, Crux sudah diidentifikasi sejak ribuan tahun lalu dan menjadi bagian dari navigasi mereka. Meskipun belum memiliki nama resmi, tapi mereka sudah mengidentifikasinya dengan berbagai sebutan, misalnya bintang salib, atau bagi masyarakat Jawa dan Bugis menyebutnya dengan gubuk penceng atau rumah miring. Salah satu deskripsi tertulis paling awal tentang rasi Crux berasal dari catatan tahun 1501 yang dibuat oleh Amerigo Vespucci, seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat peta dari Italia. Dalam catatannya, dia menggambarkan 4 bintang terang yang membentuk pola salib di langit selatan. Di abad yang sama, para penjelajah Eropa secara resmi menamainya Crux, yang dalam bahasa Latin berarti salib, dan juga diberi julukan Southern Cross atau salib selatan. Saat mereka melakukan pelayaran ke belahan bumi selatan, mereka melihat pola bintang yang membentuk tanda salib dengan sempurna. Mengingat sebagian besar penjelajah saat itu yang berasal dari Portugal atau Spanyol adalah penganut agama Katolik yang taat, mereka pun melihat pola bintang tersebut sebagai simbol religius yang kuat. Barulah pada tahun 1922, secara resmi, rasi bintang Crux ditetapkan ke dalam 88 rasi bintang modern yang dikatalogkan oleh International Astronomical Union. Nah, gimana caranya kita bisa menemukan rasi bintang Crux? Karena kita tinggal di Indonesia, Crux akan terlihat saat musim kemarau, atau sekitar bulan April hingga Juli. Jika kalian menghadap ke selatan pada jam 12 malam, pandangan rendah agak ke kanan tepat di bentangan galaksi Bima Sakti, perhatikan 2 bintang yang sangat terang. Itu adalah bintang Hadar dan Alpha Centauri dari rasi Centaurus, yang juga kerap digunakan sebagai penanda arah selatan. Selanjutnya, geser pandangan kalian sedikit rendah dan temukan bintang terang berwarna kuning oranye. Kemudian tepat di sebelah barat atau kirinya bintang kuning tersebut, ada 2 bintang terang sejajar vertikal dan 1 bintang lagi sedikit menjauh ke kiri. Jika kalian tarik garis dari bintang kuning oranye tadi ke bintang yang paling kiri secara horizontal dan garis di 2 bintang sejajar secara vertikal, maka kalian sudah berhasil menemukan rasi bintang Crux. Dan jika di daerah kalian minim polusi cahaya, kalian juga akan melihat 1 cahaya bintang kecil agak di tengahnya. Secara umum, ada 5 bintang pembentuk formasi Crux, yang mana kelima bintang ini memiliki karakteristik bahkan jarak dari bumi yang berbeda. Karena mata manusia hanya mampu melihat langit dari satu sudut pandang,
seolah formasi bintang di langit menandakan jarak mereka saling berdekatan. Padahal, jarak sesungguhnya antara bintang tersebut bervariatif. Ada yang memang jarak nyatanya dekat, tapi ada yang sebenarnya jauh banget. Dari kelimanya, Jinan adalah bintang yang paling redup. Posisinya ada di tengah antara keempatnya dan agak geser ke tenggara dari poros salibnya. Di dalam katalog Bayer Designation, dia disebut sebagai Epsilon Crucis. Ia berjarak sekitar 230 tahun cahaya dari bumi. Jinan adalah bintang tunggal yang diklasifikasikan sebagai bintang K3 Romawi 3, yang artinya bintang giant berwarna oranye yang tidak terlalu panas di kelasnya, dengan suhu sekitar 4100 Kelvin atau sekitar 3800 derajat Celcius. Radiusnya sekitar 30 kali radius matahari, massa sekitar 1,5 kali massa matahari, dan luminositas sekitar 300 kali luminositas matahari. Bintang keempat ada Imai atau Delta Crucis. Jaraknya sekitar 345 tahun cahaya dari bumi dan dikategorikan sebagai bintang B2 Romawi 4 atau bintang subgiant berwarna biru keputihan yang lumayan panas dengan suhu sekitar 22.000 Kelvin atau sekitar 21.700 derajat Celcius. Imai adalah sistem dua bintang, dengan bintang utamanya yang memiliki radius sekitar 4,5 radius matahari, massa sekitar 9 kali massa matahari, dan luminositas sekitar 5.600 kali lebih terang dari matahari. Selanjutnya, yang terletak di kepala salibnya, yaitu Gekrax atau Gamma Crucis. Bintang ini berjarak sekitar 88 tahun cahaya dari bumi, yang diklasifikasikan sebagai M3.5 Romawi 3, atau bintang giant merah yang suhunya tidak terlalu panas, sekitar 3.600 Kelvin atau sekitar 3.300 derajat Celcius. Radiusnya mencapai 80 kali radius matahari, massa sekitar 1,5 kali massa matahari, dan luminositasnya hanya sekitar 820 kali luminositas matahari. Tapi, jika dia mati dari bumi, dia ini yang paling kontras dan gampang dikenali di konstelasi Crux. Selain karena warnanya yang kuning oranye, jaraknya juga lebih dekat ke bumi dibandingkan 4 bintang lainnya. Gekrax saat ini sedang memasuki tahap akhir hidupnya. Dia sudah menghabiskan bahan bakar hidrogen dan mulai membakar helium. Artinya, dalam skala waktu kosmik, dia akan segera mengalami supernova. Kemudian di urutan kedua ada bintang Mimosa atau Beta Crucis. Dia adalah pasangan sejajar dengan Imai yang membentuk formasi lengan salib. Jaraknya sekitar 280 tahun cahaya dari bumi dan merupakan sistem 3 bintang. Dengan bintang utamanya diklasifikasikan sebagai B0.5 Romawi 3, yang berarti bintang giant berwarna biru keputihan dengan suhu yang panas, sekitar 27.000 Kelvin atau sekitar 26.700 derajat Celcius. Radiusnya sekitar 8,5 kali radius matahari, massa sekitar 14,5 kali massa matahari, dan luminositas sekitar 34.000 kali lebih terang dari matahari. Saat ini, Mimosa juga sedang berada di fase pembakaran helium yang akan meledak menjadi supernova. Dan bintang yang paling terang di rasi Crux, serta menjadi bintang terang ke-13 di langit malam, bintang Icrux atau Alpha Crucis. Dia adalah sistem bintang multiple yang terdiri dari 5 bintang atau mungkin lebih. Jika dia mati menggunakan teleskop, kalian bisa melihat 2 bintang birunya yang berdekatan. Sistem bintang ini berjarak sekitar 321 tahun cahaya dari bumi, dan dia menjadi penanda bagi kaki salib konstelasi Crux. Bintang utamanya dikategorikan sebagai B0.5 Romawi 4, sebuah bintang giant berwarna biru keputihan dengan suhu yang sangat panas, mencapai 29.000 Kelvin atau sekitar 28.700 derajat Celcius. Radiusnya sekitar 8 kali radius matahari, massa sekitar 17 kali massa matahari, dan luminositasnya mencapai 25.000 kali lebih terang dari matahari, yang juga memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat masif. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik rasi bintang Crux, cara mencarinya, dan mengenali bintang-bintang pembentuk formasinya, kurang afdol kalau kita nggak ulik juga objek-objek apa aja yang bisa kalian amati di konstelasi Crux menggunakan teleskop. Konstelasi Crux didominasi oleh open star cluster atau gugus bintang.
Sekumpulan bintang dalam jumlah banyak membentuk suatu kelompok. Di antara gugus bintang tersebut, ada satu yang paling terlihat jelas dan cantik jika dia mati dari bumi, yaitu The Jewel Box Cluster atau NGC 4755. Itu merupakan sekumpulan bintang yang lahir dari awan gas dan debu yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga mereka secara gravitasi berkumpul di satu area. Nama Jewel Box pertama kali dicetuskan oleh astronom legendaris John Herschel pada tahun 1830-an. Saat dia mengamatinya melalui teleskop, dia terpukau karena bintang-bintang di dalamnya memiliki warna-warni yang sangat kontras dan mencolok, persis seperti permata yang tumpah di atas kain hitam. Gugus ini terletak sekitar 6.400 tahun cahaya dari bumi, dan di dalamnya terdapat sekitar 100 bintang yang terikat secara gravitasi. Objek berikutnya ada Coalsack Nebula, atau nebula kantong batu bara, yang dikenal juga dengan nama katalog Caldwell 99. Berbeda dengan nebula lain yang biasanya bercahaya karena memancarkan energi dari bintang di sekitarnya, Coalsack adalah nebula gelap yang terdiri dari awan debu dan gas antar bintang yang sangat tebal. Awan ini begitu padat sehingga dia menyerap hampir seluruh cahaya dari bintang-bintang yang berada di belakangnya. Nebula ini terletak sekitar 600 tahun cahaya dari bumi, dan jika dia mati dari bumi, dia tampak seperti ruang hitam kosong di antara bintang-bintang. Yang sebenarnya, itu hanyalah debu kosmik halus yang padat akan karbon silika. Meskipun rasi bintang Crux menjadi formasi konstelasi paling kecil di langit, tapi kontrasnya luminositas dari bintang pembentuknya sangat berkontribusi bagi navigasi manusia. Per video ini diupload, Indonesia sedang memasuki musim kemarau, dan inilah saat yang tepat untuk kalian mengobservasi konstelasi Crux. Kurang lebih seperti itulah pengenalan rasi bintang Crux. Semoga setelah ini kalian semakin tertarik mengamati bintang-bintang di langit, dan mulai mengerti gimana caranya menemukan konstelasi Crux di langit selatan. Cukup sekian pembahasan rasi bintang kali ini. Coba tulis di kolom komentar, rasi bintang apa lagi yang pengen banget dibahas. Kalau ada salah serta kurangnya mohon dimaafkan, jangan lupa subscribe dan share videonya. See you at the next space.